Saya semua permasalahan itu selesai dengan ngopi. Kan ngopi itu ngobrol pinter kan? Mereka bilang ada satu rasa kopi yang hilang, kata mereka. Sampai saat ini belum pernah ditemukan. Karena satu gelas bersama itu mengikatkan emosi antar kita gitu. Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Irfan sehat? Alhamdulillah. Ini Ketua Karang Taruna Kecamatan Sukamakmur, Kang Andika sehat? Iya. Sehat, alhamdulillah. Yang ono TKSK. Menjabat. TKSK yang juga sebagai pengurus Karang Taruna, Sekretaris. Sekretaris Karang Taruna Kecamatan Sukamakmur. Nah, di sini kita ngomongin apa aja lah, Pak Ketua ya. Suka-suka lah. Suka-suka lah. Mau ngomongin politik boleh, gitu kan, ngomongin yang lain-lain boleh. Yang penting adalah tadi, yang penting subscriber sih yang seneng gitu ya. Ya kita mah kan membubungah subscriber aja gitu. Siap, Walaupun kita yang babak belur. Mantap, mantap. Pak Ketua, ini di Sabah Desa sekarang ini apa nih prioritas yang dilihat sama Pak Ketua, cara membangun pemuda di Sukamakmur, atau penilaian Pak Ketua deh terkait pemuda di Sukamakmur? Di Sabah Desa hari ini di Sukamakmur khususnya ya, saya agak happy nih Kang Randi. Karena di sini bukan hanya Karang Taruna yang hadir. Ada dari BPD, ada dari Kasih Kesra. Jadi hari ini bisa menjadi momentum harmonisasi berarti kalau bahasa fikih ya. Jadi harmonisasi Karang Taruna dengan Pemdes juga lembaga masyarakat desa lainnya. Karena memang saat ini kalau kita pengalaman kemarin di beberapa kecamatan kan masih banyak ya belum harmonisnya antara Karang Taruna dengan pemerintah desa misalnya kan gitu, masih ada sedikit miss. Nah mudah-mudahan kalau di sini di Sukamakmur tadi kan bagaimana TikToknya antara Kesra dengan Karang Taruna dengan lembaga masyarakat desa lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan terjadilah kolaborasi sinergi antara Pemdes dengan Karang Taruna dan pemerintah desa, sehingga Karang Taruna bisa lebih optimal lagi dalam program-program dan gerakannya ke depan. Nah, di sini kita bukan tanya jawab nih Kang, kita komunikasi dua arah aja. Maksudnya Akang boleh nanya saya, nanya siapa aja boleh. Iya. Udah makan nggak ini? Udah makan. Saya takut tuan rumah kan bertanggung jawab terhadap Iya. Cuman saya sebenarnya mau makan Kang, karena saya dengar Ki Demang ini, Pak Ketua, kita kan sekarang lagi di Ki Demang. Oh, di Ki Demang nih. Ini yang biasa owner CEO Ki Demang. Di sini ternyata Pak Ketua makanannya fresh Pak Ketua. Iya. Diambil langsung dari kebun warga. Betul. Kebun sekitar ya Kang ya, kebun sekitar. Nah itu juga saya pengen makan. Cuman sebelum kita ngomongin makanan, Kang Erik ya, kita coba kita ulik dulu nih, karena ini kan suhunya kopi Sukamakmur nih. Iya kan, dia punya Ki Demang juga kan lantaran kopi nih kan. Kita pengen tahu nih kopi Sukamakmur kayak gimana sekarang nih. Malahan ketua dari ketua. Yang mengenai kopi. Ketua dari ketuanya kopi. Iya kan, suhu dari suhunya kopi. Kang Andika, bisnis kopi dari kapan? Bisnis kopi dari mulai saya ngerasa bahwa yang tadinya saya nggak bisa minum kopi, kemudian dapat penjelasan bahwa ternyata kopi itu lebih banyak positifnya ketimbang negatifnya. Cuman misleading gitu. Ada kesalahan informasi, ada kesalahan pemahaman. Nah, setelah saya teredukasi dengan baik, dibantu oleh pihak dinas, gitu. Jadi akhirnya saya mulai tertarik dengan kopi. Dan ternyata dari kopi itu sebelum saya bikin Ki Demang, caranya dulu saya Karang Taruna di dusun. Caranya untuk mengumpulkan muda itu dengan cara ngajakin ngopi kan. Jadi bahasa saya semua permasalahan itu selesai dengan ngopi. Karena memang relaksasi dari kopi itu membuat kita nggak mungkin berdebat ketika kita minum kopi di waktu yang sama, sehingga segala sesuatu yang tadinya terjadi perdebatan, terjadi permasalahan itu alhamdulillah dengan apa yang saya alami itu selesai. Makanya kemudian berkembang sampai bikin kedai kopi, dan itu juga melibatkan ya beberapa apa istilahnya kader Karang Taruna di dusun dulu di sini, dan akhirnya melebar kemana-mana. Nah mungkin awalnya dulu seperti itu. Dan ya menurut saya mah sebenarnya dengan sering nongkrong bareng itu banyak masalah yang bisa diselesaikan ya Ketua ya. Kan ngopi itu ngobrol pinter kan. Ngobrol pinter. Mau ngobrol lagi kadang-kadang kemana weh gitu. Kan kata Soekarno,
aku lebih senang pemuda yang ngopi dan merokok, tapi bicara kebangsaan daripada kutu buku yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Luar biasa. Kang Erik sebagai manajer sosial kecamatan yang juga menjabat, ya kan? Bagaimana melihat fenomena kopi yang berkembang di Sukamakmur nih? Walaupun beliau nggak ngopi. Iya. Sebenarnya kalau melihat fenomena yang luar biasa sekarang Sukamakmur malahan jadi ikon kopi se-Kabupaten Bogor ya. Iya. Jadi inilah jadi pusat kopi di Kabupaten Bogor. Sebenarnya saya belum menyicipi gitu. Rasanya kopi Sukamakmur itu seperti apa? Karena apa? Karena saya sudah hampir 3 tahun itu nggak ngopi. Kenapa? Dari awal saya penyakit lambung. Nah itu kalau katanya kalau kita semakin banyak ngopi Memicu. kan makin dan pada kenyataannya seperti itu kukurucukan. Oh, kukurucuk. Tapi udah pernah cobain nyicip aja dikit kopi Sukamakmur? Sudah pernah. Dan hasilnya? Hasil luar biasa. Mantap. Ada asam-asam manis. Karena robusta kan? Iya karena robusta. Karena robusta. Apalagi arabica. Arabica. Arabica itu khas arabicanya luar biasa lah. Nah, tadi Kang Andika, ini kan satu fenomena yang dikenal masyarakat bahwa kopi itu Pak Ketua ya, Penyebab itu ya. penyebab sakit lambung. Betul Nah, ya. gimana nih berdasarkan ahlinya kopi di Sukamakmur? Bukan ahlinya kan sebenarnya mah. Jadi banyak lagi yang lebih itu dah. Oh iya. Paling nggak pelaku usaha atau industri kopi. Nah, jujur pertama kali sampai tahun 2014 saya belum pernah lagi ngopi hitam. Setelah zaman kuliah, maklum budget mahasiswa dengan anak kosan itu kan ibaratnya tuh makan Indomie kemudian ngopi hitam ya sama seperti yang saya nih asam lambung kumat. Sampai saya kemudian ikut satu pelatihan di Pusitoka Jember di mana saya disajikan kopi asli yang awalnya saya nggak ngopi, kemudian ditawarin untuk nyicipin kopi itu, dan sampai beberapa jam kemudian yang biasanya ibaratnya tuh langsung asam lambung kumat itu saya nggak rasain. Nah setelah dapat penjelasan bahwa sebenarnya kalau kita ngopi yang memang benar-benar asli tanpa bahan campuran yang lain itu nggak mengakibatkan efek ke dalam lambung. Nah dari situlah saya coba, kemudian karena saya juga di rumah ada kebun kopi, dari awal pakai teflon, pakai kekenceng, disangrai sendiri, dan itu bisa dinikmatin tanpa merasa efek-efek yang tadi dikhawatirkan gitu. Nah saya merasa bahwa ternyata masih banyak yang belum teredukasi bahwa efek positif kopi itu banyak. Termasuk saya di hasil berdiskusi karena kopi itu konon katanya itu apa istilahnya mendorong terciptanya sel-sel otak. Ya. Otomatis tadi ketua bilang jadi pinter. Sel-sel otaknya kan terbaharui gitu. Nah, Ingat dulu itu lamun oroknya Pak Ketua. Orok deh. buat obat step. Obat step. Iya. Nah itu benar memang benar. Jadi makanya ini juga salah satu daripada proses. Kebetulan saya pendiri Paguyuban Kopi Bogor bareng dengan beberapa petani kopi Bogor, ketua kelompok kopi di Bogor, terus dia juga pengurus MTIG Jafar Robusta Bogor. Ya kita pengen mengedukasi, makanya di dalam dinas itu ada slogan Bangga Kopi Bogor. Dan kemarin Pak PLT juga menggunakan baju Kopi Bogor. Bahkan beliau dinobatkan menjadi Bapak Kopi Bogor. Karena secara sejarahnya kan kopi pertama kali ditanam di Indonesia oleh Belanda itu di Bogor. Itu tahun. Nah, ini saya baru tahu nih. Harus dikorek nih sama kita nih. Iya, makanya kita nih sebagai warga Bogor ya sedikit banyak harus punya kebanggaan karena Bogor itu pertama kali penanaman itu oleh Gubernur Jenderal Van Mottman. Dari sejarah yang saya dapat gitu ya, di abad 18. Dan Belanda pertama kali ekspor ke Eropa di Rotterdam itu di kopi Bogor. Yang akhirnya sampai hari ini tuh boleh dibilang salah satu pintu gerbang kopi di Eropa melalui Rotterdam itu akibat kopi Bogor pertama kali ekspor di sana. Wah, berarti Bogor ini tanah kopi sebenarnya. Tanah kopi. Tanah. Jadi orang Belanda itu mungkin menurut mereka kopi terbaik itu asalnya dari Nusantara dan pertama kali ditanam di Bogor. Karena sudah pernah diuji coba oleh penjajah Eropa pada saat krisis kopi itu ditanam di beberapa daerah lain
tidak baik hasilnya. Rasa ya. yang mungkin. Rasanya kemudian produktivitas. Makanya di Kecamatan Sukamakmur itu masih banyak pohon-pohon besar yang istilahnya secara umur tuh mungkin di atas puluhan tahun atau bahkan ada mungkin yang Pohon ratusan kopi tahun. nih ya? Pohon kopi masih banyak. Luar Masih banyak gitu. Sehingga ya satu dari sisi sejarahnya kita punya sejarah yang kuat bahwa kopi itu berasal dari Bogor pertama Bogor kali. pertama kali. Kedua, mudah-mudahan Bogor ini bisa mengedukasi bahwa ngopi itu sebenarnya baik untuk kesehatan. Iya. Iya. Jadi guru saya teh baru ngomong sok kopian cenah. Sok Ya. ngobrol Kopian, ya. pinter cenah kan gitu. Ya, ya. Dan itu benar kata Kang Andika, Pak. Waktu itu saya ke wilayah Pamijahan. Di Pamijahan desa saya lupa nama desa. Itu di luhur Gunung Salak. Ada kopi gitu. Tapi bukan masyarakat yang tanam, mungkin tadi teh ya masyarakat penjajah yang datang. Nah, khusus Pak Ketua sendiri bagaimana caranya untuk menikmati kopi sebagai penikmat kopi? Iya, saya sebetulnya sehari itu bisa 10 kalinya ngopi. Cuman terkait dengan masalah kopi yang murni jarang ya. Karena memang saya suka dapatnya kan kopi pasaran ya. Iya. Yang ternyata memang kalau saya tadi ngobrol dengan Kang Andika, ternyata kalau kopi pasaran itu banyak mengandung unsur-unsur lain yang memang itu yang dikhawatirkan bereaksi terhadap lambung. Gitu. Nah, mungkin ke depan ada perbaikan nih, saya mungkin harus bawa kopi terus ke Demang nih kayaknya ya. Jadi di mobil besar sama kopi ke Demang terus. Jadi jangan saya jeduh. Bisa jadi Sabah Desa disponsori oleh. Kayak baju ya. Kayak baju barusan. Boleh nanti kapan-kapan podcast dijajar aja produknya. Iya. Luar Ya biasa. itu dia ketua, jadi ya mungkin ini salah satu dari ya keinginan saya lah melalui kegiatan Sabah Desa dengan interaksi dengan ketua, proses kita mengedukasi masyarakat. Betul. Apalagi khususnya ketua yang sampai 10 kali ngopi per hari itu kan juga bisa menjadi contoh. Iya. Kalau misalnya kopi yang ketua nanti nikmatin itu adalah kopi asli, bagaimana reaksinya? betul. Sehingga kita pelan-pelan bisa mengedukasi ya, karena ini kan bisnis kapital kan. Iya. Kalau Iya. saya ceritakan, Iya. mungkin besok saya nggak ada di sini. Iya. Entah siapa yang ngarungin. Tapi nanti terkait konspirasi kopi lah, ya kan? Nanti bisa diobrolin di channel saya yang rada aman. Yang suka di skip gitu ya. Suka di skip. Tapi memang kadang-kadang itu ya edukasi ke masyarakat ya Kang, yang belum tersosialisasikan dengan baik bahwa kopi yang benar itu adalah kopi yang memang murni biji kopi dan tanpa gula gitu ya. Betul, Pak. Makanya pada saat ini kan misalnya saya nih di Kedemang kan hanya memproses kopi untuk menengah ke atas. Ya. Jadi artinya yang bisa ke kafe baru bisa itu. Nah, salah satu harapan kita nih ketua kemarin sudah sempat dibicarakan dengan kepengurusan yang lain. Karena tadi menyinggung masalah anggaran kecamatan itu tidak ada. Kita mau coba menggali potensi dan memang potensi itu memang ada. Betul. Kita berencana nih ke depan mau membuat kopi renceng lah, kopi warungan. Betul. Yang memang itu lebih banyak dinikmati oleh masyarakat menengah ke bawah. Tapi dengan kualitas kopi yang memang terbaik. Sehingga edukasinya apa istilahnya tadi jadi, ekonominya berjalan, juga kesehatannya juga ada gitu. Nah ini supaya semuanya bisa roda ekonominya bergerak. Jadi kader-kader desa itu bisa dijadikan agen-agen penyalur lah. Itu program Karang Taruna. Bukan program Bapak. Maksudnya gini, menurut Bapak nih ya kan, itu sebenarnya kopi itu bisa menyembuhkan lambung loh Pak. Coba deh kopi. Coba dulu atuh. Ya untuk sementara sih belum tertarik. Tapi kayaknya untuk kedepannya Insya Allah ya. Oke. Jadi saya suka ada sindiran terus dari ketua. Ya. Lo gak usah kesini karena jarang ngopi. Paling banter itu lemon tea. Ya. AM itu mineral. Aduh. Gitu Pak Ketua. Ternyata potensi kopi Bogor itu kalau diintegrasikan ya dengan banyaknya para petani-petani kopi di Bogor itu luar biasa. Iya, sebetulnya kalau dikorelasikan dengan programnya Bogor, anggaplah Bupati Bogor ya, Sport and Tourism ya. Nah ini akan lebih indah lagi ketika misalnya Bogor juga punya ikonik ya. Punya program ikonik, bukan hanya tourism, itu agak diidentikan, dispesifikasikan ke kopinya misalnya gitu kan. Artinya ya PMK Bogor bagaimana juga menjual bahwa Bogor itu punya kelebihan loh di kopinya gitu. Dengan kualitas kopi terbaik di dunia gitu kan, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Kang Andika kan gitu.
Nah ini kan belum tersampaikan, belum terpasarkan, belum terpublish gitu di. Padahal ini bicara Bogor dengan sebagai penopang ibu kota. Apalagi kalau misalnya nanti harapan saya bahwa ketika bicara pengen ngopi, orang Jakarta, orang Tangerang, orang Bekasi, orang mana-mana pengen bicara ke Bogor. Nah ini harus bisa menjadi apa ya, branded ya, harus branding ya buat Bogor, bahwa Bogor punya kopi yang memang berkualitas gitu. Nah ini yang penting lagi nih, Ketua, jadi beberapa kawan kita. Bentar, Kang Andika, boleh saya minta rokoknya? Silakan. Nah, gantian saya yang ngomong. Gini Ketua, jadi beberapa teman kita sudah memulai menggabungkan antara bisnis kopi dengan konservasi. Betul. Nah di daerah Tugu Utara, di Kecamatan Cibulau itu sudah memulai kopi konservasi. Bayangkan kalau ini menjadi kampanye besar penyelamatan hutan dengan perhutani, menanam boleh dibilang namanya nih emas hitam. Jadi kalau kita disuruh penghijauan, kalau Ketua tadi bilang goalsnya kan harus ada. Habis penghijauan ngapain? Nah kalau cuma ditanemin tanaman kayu yang tidak ada hasilnya kan langsung ditebang lagi malah besoknya. Itu dia. Tapi kalau kita tanam pohonan yang menghasilkan buah seperti contohnya kopi, dan kopi itu dikonsumsi oleh masyarakat Jakarta, harusnya masyarakat Jakarta mendukung daripada dikirimin banjir mending dikirimin kopi. Itu yang menurut saya ini harus disoundingkan, dan ini mungkin stakeholder Ketua mungkin di kabupaten bisalah merangkai kebutuhan dan kepentingan ini sehingga ayo kita kampanyekan. Jadi sehingga kalau boleh dibilang konservasi terjadi, ekonominya berputar, masyarakatnya berdaya. Karena kalau misalnya masyarakat, kalau di perhutani ada paribasa, leuweung hejo, masyarakat ngejo. Nah, jangan hejona ku sayuran, akhirnya kemudian itu menjadikan erosi. Betul. Tapi ku pohon-pohon yang tidak open cropping lah bahasanya. Dan itu juga membuat masyarakat punya penghasilan. Nah, ini perlu rencana besar. Dan harganya luar biasa ya Kang ya? Kopi per kilonya itu berapa sih kan? Ya intinya mah layak lah untuk kemudian ibaratnya dalam satu kawasan hutan itu bisa membuat satu petani itu hidup sampai 1 tahun, karena memang prosesnya 1 tahun. Cuman petani juga harus membuka diri untuk menerima pelatihan, pendidikan dan pemahaman tentang bagaimana cara merawat kopi yang baik, sehingga pohon kopi yang biasanya nih kalau di wilayah kita itu ditanginya pas panen aja. Jadi dibabat panen aja. Udah gitu ya produksinya kalau kecil ya jangan salahin, karena ini benar-benar berkah dari Allah. Jadi nggak diurus nggak apa, cuma dipanen aja. Gitu. Uyuhan uyuhan. Urusan tuh. Nah itu saya setuju. Masuklah. Jadi yang kemarin kayak waktu kita ngobrol dengan Rocky Gerung tentang pemberdayaan kawasan hutan. Pantesan Bapak kemarin ngajak saya. Iya, kan ngajak bapaknya nggak so sibuk. Nih, saya dampingin Pak Ketua dulu. Tadinya mau bawa Pak Ketua ke Bang Rocky. Tapi bagus juga bikin seminar ya, seminar kopi di Kabupaten Bogor. Dengan narsum misalnya anggaplah pakar kopi, anggaplah Kang Andika sudah ada Pak Bupati atau PLT Bupati, lalu nanti ada stakeholder lain di Dinas Pertanian, lalu dikolaborasi program, lalu mengeksekusi membuat kesepakatan bersama bagaimana kopi menjadi program pemberdayaan di Kabupaten Bogor. Pak Ketua waktu itu kita ke Nanggung Go Green Pak Ketua ya. Go Green betul. Go Green. Nah ini juga bisa terintegrasi dia. Nyambung. Jadi yang kalau saya nih melihat, karena seringlah terlibat di dinas, sering juga terlibat di kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk dirjen di nasional gitu, di Departemen Pertanian. Sebenarnya dukungan untuk ini tuh besar. Dan karena berhubung saya kebetulan dapat rezeki bisa berangkat ke Amsterdam Coffee Festival di 2019. Nah, saya melihat ekspresi, melihat apa istilahnya tuh statement dari konsumen Eropa nih, yang pada saat itu kita sajikan nih Ketua selama 3 hari, itu semuanya tidak ada yang kecewa. Bahkan mereka sampai bilang mereka sudah kenal kopi Aceh, kopi Gayo gitu, kemudian kopi Kintamani, kopi Sulawesi, Toraja dan lain-lain. Tapi mereka baru tahu Bogor punya kopi dan kopinya luar biasa. Saya nggak akan berbohong nih, karena memang kenyataannya bukan cuma itu aja. Kita kan dagang dalam itu kan ya pameran lah layaknya kita dagang. Itu di hari kedua sudah hampir habis dan kita diingetin sama panitia, kalian komit ya bahwa kita pameran sampai hari ketiga. Akhirnya goodie bag yang kita sisipin kopi 50 gram itu kita terpaksa keluarkan untuk supaya etalase kita tetap terisi. Nah ini kan statement dari pihak luar. Kalau saya bilang kopi Bogor itu enak, mungkin ya secara
istilahnya mah subjektif lah. Iya. Tapi kita sudah mendapat pernyataan itu pertama. Kedua, kopi Bogor pernah menang robustanya perwakilan dari Cibulau nih menang di Gayo. Bayangin di daerah yang Di masternya masternya kopi Iya. itu pernah menang juara 1 di KKSI, saya lupa KKSI keberapa, itu pernah menang. Bahkan kopi Cetang Malang, Sukawangi ini ketua pernah dapat bronze and silver Gourmet Coffee Festival di Paris. Ini bukan Dari Sukawangi. dari Sukawangi. Makanya pernyataan Luar biasa. kopi Bogor bagus, enak, nikmat itu bukan karena kita, tapi karena hasil dari kompetisi, dari hasil pameran, eksibisi dan lain-lain itu menyatakan demikian. Makanya menurut saya Bangga Kopi Bogor itu harus menjadi jiwa oleh masyarakat Bogor. Iya. Bahkan boleh dibilang harusnya SKPD itu mendukung dinas, itu mendukung bagaimana caranya. Iya. Kopi ini berkembang. Ya, karena ini bisa menyelesaikan masalah nasional. Apa masalah nasional? Banjir. Iya. Banjir. Banjir, kemiskinan. Kemiskinan. Nah, itu orang Indonesia. Ada satu kopi bisa mengatasi kapusing sebenarnya, paling utama itu. Kopi Jadi apa? kopi itu kan bisa mengatasi kapusing, Oh, iya. mengurangi stres. Iya. ya Iya. kan? Cuman yang saya luar biasa ada tadi Pak Kuat dari Amsterdam. Iya. Mungkin mereka itu mengingat ini kopi cita rasa nenek moyang sebenarnya. Makanya mereka suka Ya, Pak Ketua. jadi gini, ada cerita Kang. Dulu itu pada festival kopi sebelumnya itu pernah dipertanyakan. Jadi saya pernah dengar dari orang-orang yang terlibat di bisnis kopi itu pernah ada yang menceritakan bahwa ketika ada festival di Eropa nih, itu salah satu pembicaranya bicara bahwa mereka bilang ada satu rasa kopi yang hilang, kata mereka. Sampai saat ini belum pernah ditemukan. Namanya katanya Java Arabica Prianger. Itu yang pertama. Dan Arabica memang. Iya. Ya. Ternyata di tahun 2017 itu muncul kopi puntang. Dan itu katanya Java Arabica. Itu orang pikir Java itu Jawa. Padahal sebenarnya kita ini termasuk Jawa semuanya. Iya, Kan kita betul. identiknya Sunda. Betul, mikirnya. betul. Padahal di tahun 2017 Kang Ayi Suteja, Mang Ayi, salah memang ya. Mang Ayi itu kemudian bisa menang di Amerika dengan menggunakan kopi puntang, Murbe puntang sekarang. Nah, kemarin mungkinnya tadi robustanya itu ada di Bogor. Iya. Luar biasa. Ini yang kadang-kadang, nih jujur nih, saya ada satu kesempatan, saya waktu itu nge-brewing bareng dengan Mas Ali Sungkowo di Sukawangi. Ali Sukawangi. Nah, waktu itu kita kehabisan stok Arabica, jadi kita nge-brewing V60, itu Robusta aja, Ya. single origin. Begitu disajikan dan diminum oleh para pengunjung bilang, ini enak banget gitu. Ini blendnya apa? Terus kita cerita, ini bukan blend, ini asli Robusta. Mereka kaget. Selama ini mereka berpendapat bahwa Robusta itu kopi kelas 2 hanya untuk pencampur kopi Arabica. Ternyata di minum single ada acidy fruity-nya, asam-asamnya. Itu yang nggak ada di tempat lain. Itu hanya ada di Bogor, di tanah Bogor. Ya mungkin hasil dari letusan Gunung Gede Pangrango gitu, atau Gunung Salak. Nah, itu yang saya alami dan mungkin perlu di-sharing karena yang berangkat bersama saya bukan cuma saya doang. Termasuk dari Dinas, termasuk dari DPM PST, juga perwakilan industri kopi dan lainnya. Itu menyaksikan pernyataan mereka. Nah, ini yang maksud saya tuh, saya pengen bercerita bahwa Bogor ini luar biasa loh. Kopinya luar biasa. Kopinya ajib. Jujur saya waktu minum kopi di sini ya, Pak Ketua berdua, itu kopi saya di bawah sama istri kan, belum digulain sama saya dong. Masih anget-anget. Dia gulain dong. Istri saya nggak suka kopi hitam, Pak. Tapi diminum habis itu. Saya bingung kan. Ini luar biasa kopi Pak Ketua. Nah, terakhir Pak Ketua. Ini kan kita ngobrolin soal kopi nih. Saya minta quotes tentang kopi, Pak Ketua. Kopi itu boleh dibilang apa ya? Pemersatu bangsa. Bukan yang lain ya. Bukan yang lain. Dengan ngopi itu pertama biasanya lebih inspiratif. Lebih menjadi penyatu antar banyak orang, karena dengan kadang satu gelas bersama itu mengikatkan emosi antar kita gitu. Itu sih. Yang penting jangan kopi hitam kupu-kupu. Neneng dong kita, Pak. Neneng dong. Aduh. Kang Andika, quotes-nya tentang kopi. Kopi ini bisnis jujur, Kang. Jadi pernyataan enak dan tidak enaknya itu tidak bisa kita paksakan. Di Kidemang pengunjung yang balik lagi nggak pernah saya paksakan, tapi lebih kepada karena mereka menikmati kopi dan mereka merasa bahwa ada kelebihan di kopi yang diproduksi Kidemang, baik juga kopi Bogor. Nah, artinya di sini kita mengajarkan kopi itu seadanya.
dia akan menyatakan rasanya sendiri. Kalau kita produksinya salah, ya resikonya udah tidak enak dan tidak bisa dirubah lagi. Makanya saya bilang bisnis kopi itu bisnis jujur-jujuran. Gitu. Wah. Kopi itu adalah kejujuran. Gitu. Filosofinya luar biasa. Kalau saya nggak ada ide tadi. Wajar karena kita belum ngopi. Pak, Coba paham nggak? ayo Kopi itu sempurna. Iya. Gimana sempurnanya? Karena daunnya bisa dipakai buat bungkus, buahnya bisa dipakai ngopi, dan tangkalannya bisa pakai buat perumahan. Iya. Berarti kopi itu adalah kesempurnaan. Jadi quote sekarang adalah kopi itu mempersatukan bangsa dengan kesempurnaan juga kejujuran. Yang pasti ngopi ngobrol pinter. Ngobrol pinter. Oke. Atur nuhun Pak Ketua. Sama-sama. Kang Pak Andi. Kang Erik. Kita nanti ketemu lagi di podcast berikutnya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.